Jadi menurut gua kenapa minggu ini adalah minggu penentuan untuk Bitcoin ya, mulai dari tanggal 16 sampai 23 Mei ini, gue berharap kita juga bisa turn di candle hijau teman-teman ya, at least di atas level 32.000 untuk seenggaknya mengkonfirmasi Bitcoin bakalan reversal. Jadi kan sejauh ini memang gue bilang Bitcoin tuh baru mantul biasa aja teman-teman ya, jadi belum ada pertanda breakout terjadi, kita baru turun banyak teman-teman, lalu kita mantul back ke level 31,5. Setelah itu kita sideways sampai saat ini teman-teman. Jadi udah sekitar seminggu lebih teman-teman ya kita masih sideways dan belum menentukan arahnya bakal kemana. Jadi di candle mingguan gue akan menunggu konfirmasi reversal dulu. Baru nanti gue akan membuka trade lagi ya. Possibly gue bukanya itu gue nunggu nanti sampai akhir bulan gitu. Apakah kita bisa stay di atas garis biru yang gue mention atau tidak. Kalau misalnya kalian ada yang udah pengen membuka trade short atau trade long, kalian pengen ngelong short Bitcoin, ini gue bisa saranin salah satu platform dengan fee futures yang paling rendah di antara market yang lain. Selain itu dia juga menyediakan fitur keunggulan yaitu copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus, dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gua, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gua adakan, nggak cuman sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Nah, jadi kenapa minggu ini penentuan banget gitu ya buat Bitcoin ya? Karena kalau misalnya kalian perhatikan, so far dari awal Januari 2021 sampai ke Mei 2022 ini ya, setiap kali kita menyentuh support box yang satu ini yang gue gambarkan ya, gue arsir berwarna kuning ini, kita cuman sempat ngekor ke bawah, cuman kita closingnya di atas ya. Jadi kita penutupan candlenya itu di atas, jadi nggak berada di daerah zona support box ini. Moving forward di bulan Mei 2021 ini juga sama persis ya, kita cuman sempat ke bawah, cuman kita tutup candlenya di atas ya, ini juga sama sampai bulan Juli. Lalu ini teman ya, di bulan Mei so far kita so good teman. Mulai dari 9 sampai tanggal 16 kita sempat nge-wick ke bawah, sempat sampai ke level 26.600. Tetapi untuk beberapa market yang lain kita sempat ke level 25.000 atau bahkan 24.500. Nah, contohnya seperti di Bitstamp ya, kita sempat menyentuh 25.500, atau Bitcoin BUSD itu kita sempat menyentuh 24.500. Nah, di sini ya. Jadi ya beberapa market yang lain tuh ada yang sampai 25, 24, tetapi kalau di Binance sendiri ini cuma sampai level 26.700. Apapun yang terjadi ya dari tanggal 9 sampai tanggal 16 sih kita tetap closing candle di atas, yang sebenarnya itu pertanda bagus, sign yang bagus untuk Bitcoin. Tetapi ini udah memasuki hari Sabtu ya, jadi kita tinggal 1 sampai 2 hari lagi sebelum kita akan penutupan candle teman di akhir minggu ini. Dan kalau misalkan kita tutupnya ini ya, kalau misalkan kita stay di level 29.2 di mana kita tutupnya berada di zona support box ini, maka ini pertama kalinya semenjak 1,5 tahun belakangan ini kita nutupnya di daerah support box ini, yang sebenarnya menurut gue itu adalah pertanda yang kurang baik untuk Bitcoin. Karena kalau misalkan kita tutup di level support box ini, ada pertanda gitu ya, bearish bisa berlanjut teman di minggu berikutnya untuk tanggal 23 sampai mendekati akhir Mei nanti. Ya possibly mungkin teman ya, mungkin kita akan melakukan filling gap gitu ya. Jadi gap yang ada di bawah ini 24.500 atau di level 25.000 ini akan kita isi teman ya, akan kita isi kalau misalkan itu terjadi. Jadi let's say kita menyentuh double bottom di area level 25.000 awal untuk market yang lain ini ya, baru nanti kita bisa bounce back setelah itu. Itu menurut gua kemungkinan 70% bisa aja terjadi kalau misalkan kita closing candle mingguannya itu di dalam area support box yang berwarna kuning ini. Jadi sebenarnya gue nggak berharap itu terjadi juga pada Bitcoin. Pastinya gue berharap kita bisa turn bullish ya, kita bisa membentuk candle hijau. Seenggaknya kalau nggak candle hijau,
at least kita closingnya itu di atas dari support box ini teman. At least entah di level 31 gitu ya, 31, kalau bisa ya di level 32, itu akan jauh lebih baik buat Bitcoin. Kalau misalnya kita bisa closing di atas atau kita bisa turn bullish ya di minggu ini ya, yang dimana ini sekitar 1-2 hari lagi ya, gue juga nggak tahu apa yang akan terjadi di hari Sabtu Minggu nanti, apakah kita bakalan bounce back ke area level 31 atau 32. Itu adalah pertanda baik teman-teman ya, ada chance buat Bitcoin bisa aja lanjut breakout teman menuju ke level 33.000 US dollar ini atau 34.000 US dollar ini. Ya sebenarnya targetnya ini kita pengen ngetes area ini teman. Area 36.000 ini dimana ini adalah area sebelum kita jatuh teman ya. Jadi ini dari support yang semakin lama semakin tinggi, lalu kita break support ini. Jadi ketika kita break support ya kita at least ya pengen ngetes kembali ke area level 36.000 ini. Ngetes ke area support lagi, kena reject nggak apa-apa, tetapi kalau misalkan ada konfirmasi breakout gitu ya, itu ada pertanda kemungkinan Bitcoin sudah reversal dan bisa jadi potensial untuk long termnya bisa terjadi bull run lagi pada Bitcoin. Bisa aja ini adalah harga terendah atau bottom level untuk Bitcoin. Jadi ya sekitar 1-2 hari lagi, baru aja kemarin malam kita mengalami penurunan yang cukup besar ya, candle 4 jam ini sampai minus 4 sekian persen ya. Ya kalau misalkan dalam 1-2 hari lagi kita gagal buat naik kembali ke area level 30 teman ya, area level 30.000, ada chance teman kita ya bisa aja gitu ya lanjut bearish lagi gitu. Dan menembus support sebelumnya yang ada di Binance kan 267 ya, tetapi sebenarnya untuk market lain ini sebenarnya ada di level 24,5 sampai 25.000. Dan kalau misalkan kita memang menyentuh level tersebut ya, entah 25 atau 24, menurut gue ini kan saat ini RSI Bitcoin ada di level 33 ya. Menurut gue itu bisa jadi kita udah berada di RSI 30 untuk Bitcoin. Dimana RSI 30 sebenarnya adalah momen yang baik banget teman-teman ya untuk membeli Bitcoin kalau misalkan kalian paham teknikalnya RSI. Jadi RSI 30 biasanya menandakan itu market sudah oversold dan saatnya udah kembali membeli Bitcoin lagi, kembali mengakumulasi lagi. Meskipun kita sempat DCA ya di level 30 sekian, ya kita bisa DCA lagi ketika misalkan dia amit-amit turun sampai 25 atau 24.500. Dari past performance saya juga ini bagus banget teman-teman. Ini contohnya salah satu RSI terendah Bitcoin ya, ada di level 30, ini kalian lihat ada di level 3.500. Jadi ini benar-benar cocok banget membeli Bitcoin. Yang ini ketika Corona Dam kita berada di RSI level 33, ini juga cocok banget buat membeli Bitcoin. Jadi so far dari technical RSI ya, kita pakai grafik mingguan untuk membeli Bitcoin gitu ya, setiap kali dia menyentuh RSI 30, so far kita nggak pernah kalah teman-teman ya, dari tahun 2018 ya kita nggak kalah, tahun 2020 ini juga momen yang bagus banget ketika menyentuh RSI 33, dan saat ini untuk yang ketiga kali kita menyentuh RSI 33 lagi, kalau misalkan ke 30 ya itu mungkin harga Bitcoin bisa berada di level 25 maupun 24.500. Dan itu sekali lagi adalah chance yang sangat baik untuk membeli Bitcoin kalau misalnya kita ukur dari sejarah sebelumnya. Ketika Bitcoin sempat menyentuh mendekati RSI 30, kita selalu bounce back dan itu menandakan adalah bottomnya Bitcoin. Itu aja teman-teman kalau menurut pendapat gue. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.